lagi Beker G. Didatangkan kematian kalkapsi amlahi seperti kibas domba yang warnanya kelabu abu-abu. Fayuqu bainal jannati wa nar, lalu didekatkan di antara surga dan neraka. Fayudbahu, lalu disembelih, wa hum yanzuruna, dan mereka melihatnya. Kalau ada ahadan mata farahat, maka kalau ada seseorang mati karena gembira, lama terakhir terjadi, tentu dia mati, artinya ahli surga. Tentu ahli surga telah mati. Walau ada ahadan mata huzan, lama terakhir hari. Maka kalau seseorang mati karena sedih, tentu ahli neraka telah mati. Ya, artinya dalam hadis ini Nabi memberikan satu gambaran, yaitu ketika kita berada di hari kiamat, yang dimana kita sudah berada di alam akhirat nanti. Kemudian akan didatangkan kematian berupa seekor kambing atau domba yang berwarna apa itu putih campur hitam, jadi keabu-abuan gitu. Ya. Kemudian malaikat membawa domba tersebut dan di antara surga dan neraka. Nah, kemudian disembelih akan daripada itu domba. Apa tandanya itu? Tandanya kematian sudah tidak ada lagi di alam akhirat. Kematian sudah tidak ada lagi ketika hari kiamat. Tidak ada lagi, Habis ya udah. sudah habis. Apa artinya? Hidup kita kekal. Kiamat terakhir ya. Hidup kita kekal nanti di sana. Ya. Semua manusia melihat daripada proses, ya, apa yang terjadi ketika itu, yang dimana malaikat membawa seekor kambing yang berwarna abu, kemudian disembelih. Nah, itu adalah simbol daripada yang namanya kematian tidak ada lagi. Kalau di dunia masih ada kematian. Makanya orang ketika mendapatkan kesenangan jangan terlalu berlebihan, karena kesenangan itu bisa diputus dengan kematian. Ketika orang mendapatkan kesedihan, kesusahan, kesesaran, maka jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena kesedihan bisa diputus dengan kematian. Tapi kalau berat di alam akhirat, di kiamat, belum bisa lagi. Makanya kalau seandainya ada orang yang saking gembiranya akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka akan hidup selama-lamanya dalam surga, maka diumpama seperti mati dalam keadaan saking gembiranya mati orang, saking senangnya itulah orang ahli surga. Begitu sebaliknya orang ahli neraka, ya, saking takutnya, sedihnya, khawatirnya, maka dia bisa mati. Kenapa? Ya karena dia
akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, yang dimana di dalam surga selama-lamanya, dalam neraka selama-lamanya. Di neraka kapan orang diangkat dari neraka? Ketika orang berdoa berbohong Allah, jadi ya, kalau sudah terjadi di hari kiamat, kita sudah pindah berada di alam akhirat, ya, kehidupan baru yang telah kita lewati ini sudah awali, itu di alam akhirat. Maka di situ sudah ada yang namanya kematian. Orang masuk surga sudah sama surga, senang terus, sudah ada sedihnya, udah ada sedihnya. Ya, kalau di dunia ini bisa punya kaya, tapi sedihnya juga. Ada sakit lah, ada masalah ini lah, saudara, masalah tetangga lah, masalah anak lah, masalah kerjaan lah, masalah bisnis lah, macam-macam itu. Meskipun dia di dunia ini kan harta kekayaan, tapi masih ada merasakan yang namanya kesedihan, penderitaan. Begitu juga dengan orang yang kehidupannya kesedihan, kesusahan. Nah, ketika dia merasa sedih, aduh saya punya ini, dia punya harta, punya ini, tapi dia masih banyak temannya, masih bisa ngobrol, masih memiliki kesehatan, makan meskipun pakai nasi, garam, ikan, apa itu, dan nasi masih nikmat tuh, masih senang dia. Ya, meskipun dia kenyataan dunia dalam keadaan kesusahan. Ya, maka kalau di dunia, ya selama dunia ini ya, yang namanya kesenangan dan kegembiraan masih ada kemungkinan, ya. Kapan kita diputus dengan semuanya itu dengan kematian. Mau di dunia selesai udah, mau apa sudah apa pun kalau mati mah ya udah ada langkahnya lagi, gitu ya. Kalau dalam keadaan sedih sesungguhnya kita di dunia, kalau mati selesai udah ada lagi, putus, tapi itu udah ada. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada lagi namanya kematian. Makanya kita ketika tahu seperti itu, ya harusnya memprioritaskan kehidupan kita ini untuk menuju ke alam akhirat. Kita punya apa sekarang nih? Punya harta, gunakan harta kita buat kita ke akhirat. Nih masjid, taruh saham di sini, lu anak yatim, saham di situ, lu ada musola, taruh di situ, lu ada pesantren, sodako, orang miskin, bukan itu namanya harta kita pergunakan untuk menuju ke akhirat. Nah, kalau kita tidak punya harta, kita punya tenaga, punya badan sehat. Nih masjid lagi bersih-bersih, ikut di situ. Nih ada pengajian, datang ke sini. Ya, duduk dua masjid nih, duduk dua pahala. Ya, tidak perlu mengeluarkan uang miliaran, tidak perlu 100 juta, 100.000 juga enggak. Nah, ya bisa duduk dua sini, tapi tidak pahala. Buat apa kalau kita nanti ke akhirat? Kan orang kebanyakan ketika melakukan suatu amal, ya tergantung keyakinan dia. Apakah dia yakin nggak 100% tentang akhirat? Karena ada orang banyak yang belum yakin, bisa beriman juga, mesti setengah-setengah tuh. Ya, karena apa penyebabnya? Kurangnya silaman rohani. Nah, itu dia beriman, tetapi kelakuannya seperti orang tidak beriman. Disuruh sholat, mau sholat. Kau sama makan, makan musyawarah. Kerjaan ngapain? Maksiat dulu. Ini yang jadi. Kenapa? Dia beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau alam akhirat tersebut. Ya, kalau kita yakin tentang alam akhirat, maka kita akan mengutamakan kehidupan kita di akhirat. Kenapa? Karena kalau di dunia kita utamakan, dunia akan selesai dengan kematian kita. Kalau kita mengutamakan akhirat, kita akan beruntung. Kenapa? Karena di akhirat udah ada lagi kematian. Kalau dia masuk ke dalam surga, dia udah selamatnya di bahagia. Tapi kalau dia masuk ke neraka, maka dia akan selalu mendapatkan kesedihan kesusahan. Dan meskipun nanti kita orang yang beriman masuk ke dalam neraka akan diangkat oleh Subhanahu wa Ta'ala, dimasukin ke dalam surga Allah. Tapi digodok dulu. Dari tahun dulu, ya dari tahun sakit. Kita mau mampir neraka dulu. Kita kan maunya Pak langsung, ya tidak mau merasakan. Jangan masuk neraka, melewati dulu, jangan bisa Pak. Bisa langsung ke surga. Hanya positif
seperti itu ya kita harus mengutamakan kehidupan kita ini untuk menuju pulang ke akhirat. Kalau itu bukan dengan harta benda sekarang, bukan, tapi dengan amal soleh. Harta benda bisa dijadikan amal soleh asalkan tahu caranya, gitu ya. Meskipun kita tidak punya harta benda, ya bisa beramal soleh. Ya. Jadi asalkan tahu caranya, bagaimana dia kita memperbanyak daripada amal soleh, agar kita bisa pulang ke akhirat nanti. Ya, jangan baru di sadarnya ketika kita berada di alam akhirat pulang lagi lakukan banyak tuh bisa daripada orang musyrikin yang tidak percaya kepada alam akhirat. Ketika dibangkitkan dari kematian, orang-orang yang percaya alam akhirat berbingung, bukan saya mati nih, kok saya lagi saya salah badannya, oh iya mati ini sebulan, kok saya mati bulan itu loh, kita di mana sekali ini? Nah, baru sadar itu. Oh, ternyata inilah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita semua dibangkitkan ketika kiamat juga ada di alam akhirat. Harus sadar dulu. Saya kenapa percaya dulu itu gini. Nah, maka orang-orang yang percaya akan dicatatkan ada masuk dalam neraka jahanam. Jadinya Nabi berikan gambaran tuh. Ya, kita selalu mengutamakan kehidupan kita untuk menuju ke akhirat. Ya, silakan cari dunia, silakan. Agama Islam dan melarang, silakan. Kerja silakan, berdagang silakan, bisnis silakan, menjadi orang kaya, mengusahakan dunia silakan. Tapi ingat, yang dunia membuat kita pasti akan kita tinggalkan. Ya, kemana kita akan menuju ke alam akhirat itu? Dengan harta kita, dengan tenaga kita bisa mengumpulkan daripada amal soleh untuk pulang ke akhirat. Kalau penyesalan tidak berarti itu, ya. Kalau bisa tidak berarti, dan kalau di dunia masih sangat berharga, sangat berarti. Kalau di akhirat nangis membuat darah, udah bermanfaat. Bahkan digambarkan kalau seandainya dia nangis buat habis darah, habis air matanya, diganti dengan air darah, kemudian saking banyaknya itu perahu bisa berlayar di situ. Apakah ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Tapi kalau di dunia ingat dosa kita, ingin kembali kita kemarin, dosa apa yang sudah kita lakukan, setetes dua tetes dari mata kita ini, ya, berjatuhan, nah bisa biasa daripada keistimewaannya. Makanya di dunia mari kita berbanyak masalah, mengingatkan daripada dosa-dosa kita lakukan. Jadi jangan sampai terulang lagi gitu. Ya, bukan masalah ingat nostalgia dulu, bukan. Ingat nyesel bahwa saya dulu melakukan perbuatan ini ketika usia bodoh. Kenapa saya lakukan? Nyesel, nangis satu-satu air mata. Nah, itu yang diharapkan seperti itu. Insyaallah setelah itu dia akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadinya selalu pada melakukan amal-amal soleh yang baik. Yang jelas seperti itu yang harus ada kebenaran dalam agama kita. Ya. Makanya syukur kalau kita masih diberikan keringanan kita untuk